Wali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Hetty tanpa kus endang, di mana dia dan tim yang merupakan pasukan khusus sedang dalam sebuah misi yang sangat penting. Yang mana misi tersebut adalah untuk mendapatkan sebuah sampel virus yang berpotensi untuk memusnahkan umat manusia. Saat Hetty sedang mencoba mengambil virus tersebut, datanglah seorang pria bernama Brixton yang merupakan anggota dari sebuah organisasi paling rahasia di dunia bernama Eteon. I'm a fan. Fantastic job, and I think you look amazing in your matching outfits. Saat Brixton akan diserang, terlihat bola matanya berubah dan di situ kita akan tahu bahwa Brixton bukanlah manusia biasa pada umumnya karena dia bisa menganalisa musuh sehingga membuatnya tak terkalahkan. Hetty mencoba menembaknya, namun peluru tersebut tak mempan terhadapnya karena Brixton memakai seragam anti peluru yang cukup kuat. Hetty pun memutuskan untuk kabur dengan menggunakan truk tersebut. Dan lagi-lagi kita akan diperlihatkan betapa hebatnya Brixton saat dirinya mampu memukul mobil tersebut hingga penyok. Pelarian Hetty pun harus gagal karena mobil tersebut akhirnya jatuh dan tak punya pilihan lain karena virus tersebut sudah siap dilepaskan. Hetty pun menyuntikkan virus tersebut ke dalam tubuhnya. Get it when I get back. Hal menarik lain adalah saat motor milik Brixton berjalan sendiri menghampirinya dan itu menandakan bahwa selain kemampuan super yang dimilikinya, Brixton juga memiliki berbagai teknologi yang sangat canggih sehingga sangat mustahil ada orang yang bisa menandinginya, kecuali dua orang ini. Yap, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan mereka berdua. Ada Hobbs and Shaw dari film Fast and Furious yang mana mereka adalah musuh bebuyutan yang sama-sama kuat, di mana Hobbs mengandalkan otot sedangkan Shaw lebih ke teknik dan strategi. Yang mereka tidak sadari adalah bahwa sebentar lagi mereka berdua akan menjadi partner dalam misi mendapatkan virus tersebut. Berdasarkan perintah dari orang yang di atas, mereka berdua pun akhirnya bertemu dan diminta untuk menjadi partner yang akur. Namun layaknya air dan api, mereka berdua sudah pasti bertolak belakang dan lebih cenderung untuk saling bersaing satu sama lain dalam berbagai hal. Hal itu dibuktikan saat mereka menyelesaikan misinya sendiri-sendiri, di mana Shaw langsung pergi ke lokasi Hetty dan mencoba mencari informasi dari laptopnya. Hobbs sendiri berhasil melacak keberadaan Hetty dan mencoba menangkapnya dengan cara yang sangat halus. You taking it easy on me? For the moment. All right, let's me and you have a little chat. Adegan berpindah ke sebuah lokasi rahasia yang mana Brixton sedang di-scanning dan sedang dalam proses untuk peningkatan kekuatan tubuh. Ternyata Brixton merupakan salah satu anggota dari organisasi Eteon dan merupakan satu-satunya orang yang mendapatkan peningkatan kemampuan tubuh. Kembali ke Hobbs di mana dirinya berhasil membawa Hetty ke markas untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Virus gets in the wrong hands, that's it. It's game over. Namun karena Hetty bukanlah kus endang melainkan anggota pasukan khusus, dia pun mampu berontak dan melawan Hobbs hingga terjadi pertarungan kecil di antara mereka berdua. I eat bullets all day long. Oh, for breakfast or lunch? 'Cause it's dinner time. Hingga saat posisinya sudah enak, datanglah Shaw yang langsung meminta Hobbs melepaskannya karena ternyata Hetty adalah adik kandung dari Shaw. Hah? Saat mereka berdebat tentang apa yang mereka cari, Hetty pun menunjukkan bahwa yang mereka cari ada di dalam tubuhnya. Saat akan pergi, tak lama kaca gedung pun pecah. Ternyata itu adalah pasukan Eteon yang dipimpin oleh Brixton yang mana Hetty berhasil ditangkap olehnya. Tak tinggal diam, mereka pun langsung mengejarnya. No one tells me what to do. Saat berhadapan langsung, Brixton langsung menganalisa gerakan mereka seperti teknologi Jarvis di Iron Man atau Genos di serial One Punch Man, yang mana itu memberikan Brixton kemudahan untuk bisa mengalahkan mereka berdua.
Hingga saat bom dilemparkan, mereka bertiga pun langsung pergi dari sana. Dengan mobil keren ala Fast and Furious, adegan kejar-kejaran pun tak terelakkan. Namun yang berbeda kali ini adalah musuh mereka memiliki teknologi yang cukup canggih, Canggegang Berikiih, di mana motor milik Brixton mampu ditekuk dan dilipat hingga bisa lolos dari kolong sebuah mobil truk. Dan itu sangat membagongkan. Pada akhirnya, mereka bertiga pun berhasil lolos dari sana. Going to war then. Brixton yang kesal akhirnya menyuruh tim di markas Eteon untuk memanipulasi media dan membuat mereka bertiga menjadi buron paling dicari. Hal itu membuat Hobbs and Shaw sangat terkejut karena musuh mereka kali ini bukanlah musuh biasa yang bisa dianggap remeh, sangu. Comes to the fate of the world, it becomes my business. I don't care if she's your sister. Tak punya pilihan lain, mereka pun harus secepatnya mengekstrak virus di dalam tubuh Hetty dengan mendatangkan orang yang bisa melakukannya. Sedikit penjelasan, takutnya kalian belum paham bahwa alasan virus tersebut tidak menyerang tubuh Hetty adalah karena virus itu masih tersegel dan terkurung dalam sebuah kapsul berukuran mikroskopik dan sangat kecil sekali. Satu-satunya cara untuk memisahkan virus itu dalam darah Hetty adalah dengan cara ekstraksi. You get it? Anjir, keren kan bahasa Inggris saya? Habis makan Silver Queen dong. Setelah Hobbs and Shaw berhasil mendapatkan orang yang bisa mengekstraksi virus itu, kita akan diperlihatkan Brixton yang tengah berbicara dengan pemimpin Eteon yang masih misterius. Di mana ketua Eteon itu meminta Brixton untuk jangan membunuh Hobbs and Shaw, tetapi cobalah untuk membujuk mereka bergabung. Hobbs and Shaw could be considerable assets for Eteon. Mendengar hal itu, Brixton sedikit keberatan karena terakhir dia mencoba, Shaw justru menembaknya di kepala. Dan itu merupakan bagian dari masa lalu Brixton dan Shaw yang ternyata dulu mereka berdua adalah sahabat baik. Sementara itu, si profesor pun menjelaskan bahwa untuk mengeluarkan virus tersebut dibutuhkan mesin khusus yang berada di laboratorium Eteon di Rusia dan sangat mustahil untuk bisa ke sana. Tetapi bukan Hobbs and Shaw namanya jika mereka tidak bisa melakukannya. But if you go there, all three of you will die. So basically what you're saying is, she dies no matter what. Tak ingin membuang waktu, mereka pun menyamar dan segera pergi ke Rusia. Di dalam pesawat mereka pun bertemu dengan ketua dari The Bang Bung Thai Boys yang mungkin pernah kalian lihat di videonya di YouTube dari salah satu YouTuber Jawa Barat bernama Bazid. Lupa? Mari saya segarkan ingatan Anda. Gas langsung we. Jadi ngaran samaran mararaneh teh nya. Maneh Peter, maneh John, maneh Robert, maneh Opik. Sirit Arisia eta saha? Tadi masa maneh di dieu teh? Pan tadi ngaran aing Robert. Sudah ingat? Lanjut. Si profesor sendiri ternyata berhasil ditangkap oleh Brixton dan dipaksa untuk mengeluarkan virusnya saat Hetty sudah ditangkap. You're gonna reprogram that virus for me. I won. Setibanya di Rusia, mereka dibantu oleh rekan Shaw yang merupakan cewek di film Bloodshot dan difasilitasi untuk bisa pergi ke lokasi Eteon. Hingga didapatkanlah rencana di mana Hetty akan menyerahkan diri sebagai suatu pengalihan, sedangkan Hobbs and Shaw akan diam-diam menyelundup dari pintu belakang. Dan lagi-lagi, dalam situasi tersebut, mereka masih saja bersaing siapa yang paling hebat.